Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasanya kita bisa berjumpa kembali dalam program belajar membaca Al-Quran metode salami. Sahabat salami rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan sering mendapati huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal surat, yang lazim disebut dengan fawatihus suwar atau pembuka awal surat. Kali ini kita akan membahas tentang fawatihus suwar, di mana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, huruf-huruf hijaiyah tersebut kadang-kadang terdiri hanya satu huruf saja, seperti nun, atau kadang dua huruf seperti doha, atau kadang-kadang tiga huruf seperti alif, lam, mim, atau kadang-kadang empat huruf seperti alif, lam, mim, ro, atau bahkan kadang-kadang sampai 5 huruf seperti kaf, ha, ya, ain, sod. Kemudian yang kedua, harus kita perhatikan bahwa cara membaca huruf-huruf ini pun berbeda panjang pendeknya. Ada yang dibaca pendek saja dan hurufnya hanya satu, yaitu huruf alif. Ada juga yang dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Apa saja hurufnya? Hurufnya lazim kita hafalkan karena mudah sekali, sudah dirangkai dalam sebuah kalimat haya toharo. Haya toharo seperti ha, ya, to, ha, dan ro, kita baca panjang hanya satu alif atau 2 harokat. Apabila tidak ada tandanya, kita bisa mengetahuinya, yaitu ketika ditulis huruf ini terdiri dari 2 huruf. Misalkan ha, mim, ha, di situ tertulis ha, setelahnya adalah fathah. Oleh ulama ilmu tajwid ini lazim disebut dengan mad tabi'i harfi. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang dibaca panjang selama 3 alif atau 6 harokat dan diidghamkan ke huruf setelahnya. Apa saja hurufnya? Hurufnya hanya ada 2, yaitu lam dan sin jika bertemu dengan mim. Ini biasa disebut dengan mad lazim harfi musaqqal. Perhatikan contoh berikut ini. Alif, lam, mim. Contoh berikutnya yang sin diidghamkan ke huruf mim. To, sim, mim. Kita tidak membaca to, sin, mim, tidak, karena sin tersebut diidghamkan ke huruf mim. Yang selanjutnya adalah bahwa huruf-huruf hijaiyah yang berikut ini dibaca 3 alif atau 6 harokat namun tidak diidghamkan. Di antara huruf-hurufnya adalah seperti shad, ain, sin, qaf, kaf, kemudian ada shad. Perhatikan contoh berikut ini. Alif, lam, mim, shad. Atau contoh berikutnya. Ain, sin, qaf. Atau yang berikut ini. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kita baca 3 alif atau 6 harokat dan tidak diidghamkan. Sahabat salami rahimakumullah, yang kedua, bahwa ketika kita membaca huruf-huruf ini, kita juga harus memperhatikan kaidah tajwidnya. Misalkan, ketika kita mengucapkan shad, di situ di ujungnya
terdapat bunyi huruf dal, maka huruf dal juga harus ditampakkan sifatnya, yakni qalqalah. Seperti ini. Alif lam mim shad. Shad, ada suara qalqalahnya. Shad bukan huruf qalqalah, tetapi ketika shad kita baca, di dalamnya terdapat bunyi huruf dal. Atau contoh yang berikutnya ketika kita membaca ain, sin, dan qaf. Kita baca seperti ini. Ain, sin, qaf. Ketika kita mengucapkan ain, di situ terdapat bacaan ikhfa hakiki. Karena di situ terdapat bunyi nun mati bertemu dengan huruf sin. Ketika kita membunyikan sin, qaf, sin, qaf, di situ terdapat bunyi nun mati bertemu dengan qaf, maka ini juga dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki. Sahabat salami rahimakumullah, demikian pembahasan kita tentang huruf hijaiyah yang menjadi pembuka awal surat yang disebut dengan huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Ingat sekali lagi bahwa huruf-huruf ini harus dibaca sesuai dengan bunyi huruf aslinya, bukan dibaca harokatnya. Dan ketika kita membacanya, kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.